Mari kita bersama hadapi dengan senyuman. Tak ada yang tak bisa jika kita bergenggam tangan. Hilangkan rasa-rasa, buanglah semua gundah. Cerahkan hari ini, dengarkan suara hati ini. Kau yang di sana, aku di sini, terbentang jarak antara kita. Tetap semangat untuk berbagi, hadapi tantangan yang ada. Ayo kawan semua, kita kasihi sesama. Ayo sahabat semua, peduli sekitar kita. Ini saatnya untuk kita kenal lebih dekat. Ayo kawan semua, kita kasihi sesama. Ayo sahabat semua, di sekitar kita. Ini saatnya untuk kita kenal lebih, kenal lebih, kenal lebih dekat. Selamat sore. Saya ulang nih ngomongnya. Mohon maaf teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang dan selamat menyaksikan Kenal Lebih Dekat. Wah, terima kasih Kakak Geri ya. Kalau tadi kita sudah nyanyi, ada Kakak Geri di keyboard. Kemudian itu siapa yang masak air di dapur ya? Tolong dimatiin. Aduh, ada Kakak Iva yang membantu menyanyi di sini. Tapi yang pasti, acara Kenal Dekat ini adalah sebuah acara kolaborasi yang sengaja kita tayangkan untuk Anda semua. Kolaborasinya kenapa? Kita tahu, ya saya pengen teman-teman semuanya dalam kondisi sehat tentunya hari ini. Karena selama 1 tahun terakhir ini, kita semua dalam sebuah kondisi yang benar-benar tidak pernah ada yang bermimpi seperti ini. Siapa yang pernah memperkirakan akan datangnya pandemi virus COVID-19 ini? Dan semua orang terdampak, termasuk kita. Terutama katanya nasib-nasib para musisi, pekerja seni. Ya. Kenapa? Karena para musisi atau pekerja seni yang tugasnya menghibur ini, sedangkan kebutuhan hiburan itu adalah kebutuhan paling terakhir. Jadi udah gak boleh tampil untuk nyanyi, menghibur karena semua tempat-tempat dibatasi sekali ya. Termasuk juga panggung-panggung, restoran, kafe, semua yang ada di dunia panggung itu merasakan betul selama 1 tahun ini ya istilahnya bisa bertahan hidup juga sudah bersyukur banget gitu. Nah, acara Kenal Lebih Dekat ini sengaja ditayangkan dari beberapa pihak ya, terutama satu Indodax. Untuk yang senang ataupun memahami betul dunia cryptocurrency, mungkin Indodax sudah tidak asing buat Anda. Tapi untuk mereka yang mungkin belum pernah mendengar apa sih makhluk cryptocurrency, mungkin pernah dengar yang namanya Bitcoin. Oh iya Bitcoin. Nah, Indodax nanti akan memberikan banyak informasi tentang dunia cryptocurrency ini seperti apa. Selain Indodax, juga sangat mensupport kita adalah ayobantu.com. Ayobantu.com yang sebetulnya baru mungkin 1 tahun ini mereka aktif di dunia donasi, di mana Ayo Bantu sering mengadakan penggalangan dana
untuk korban-korban bencana yang terjadi di Indonesia. Tapi kali ini Indodax bersama Ayo Bantu berkolaborasi membuat sebuah tayangan dengan judul Kenal Lebih Dekat ini, ingin memberikan sebuah tayangan yang tentunya akan memperkenalkan Anda lebih dekat dengan Ayo Bantu, Indodax, dan tentunya tamu-tamu yang akan saya hadirkan di setiap acaranya. Jadi harus dicatat nih mulai sekarang ya. Setiap hari Jumat jam 4 sore sampai jam 6 sore. Udah? Tulis di agendanya ya. Jadi nggak usah saya ingetin lagi. Tapi pasti saya sih akan broadcast terus di IG, di Facebook untuk ingetin semua teman-teman peduli. Dan yang pasti karena acara ini juga menggalang donasi, artinya sepanjang acara ini berjalan, kami membuka donasi untuk Anda mengetuk hati Anda tentunya untuk mau berbagi. Dan donasi ini akan kami distribusikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama di lingkungan para pekerja seni dan musisi, terutama yang mereka ada di belakang panggung. Ya, kalau buat yang di depan-depan panggung ini, alhamdulillah Indodax sama Ayo Bantu sudah menyumbangkan donasi gitu kan. Jadi jangan takut. Donasi ini benar-benar kita akan salurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan, terutama karena dampak pandemi ini. Tapi saya sempat ngobrol juga sih sama CEO Ayo Bantu. Saya bilang yang bikin donasi untuk para artis, musisi, pekerja seni itu udah banyak. Gimana kalau kita perlebar? Saya bilang. Jadi justru kita membantunya kepada orang-orang yang tidak terperhatikan selama ini. Banyak teman-teman yang terutama teman-teman pekerja seni yang sudah tidak bisa produktif lagi, ya, akibat mungkin karena sakit, faktor usia, atau mungkin juga karena kegagalan merencanakan keuangan masa depan mereka. Nah, di acara ini juga kita akan mengajak ya agar teman-teman sudah mulai sadar nih, terutama teman-teman musisi dan pekerja seni, bahwa ternyata masa-masa seperti ini tidak akan pernah ada yang menyangka sama sekali. Untuk mereka yang berhasil merencanakan keuangan mereka dengan baik, paling enggak mereka masih tetap bisa survive. Masih bisa paling enggak katanya kan mantap, makan tabungan gitu loh. Kalau mereka sempat nabung sebelum-sebelumnya. Tapi untuk mereka-mereka yang belum sempat nabung, tidak ada kata terlambat. Ya, hari ini mungkin kita mulai tersadarkan bahwa merencanakan keuangan masa depan itu penting banget. Lewat apa? Ya macam-macam. Mungkin mulai Anda melirik dunia cryptocurrency yang sangat menjanjikan. Untuk itu nanti kita akan tanya. Kita akan datangkan langsung CEO dari Indodax. Wow, saya akan korek-korek, akan kulik-kulik bagaimana cerita perjalanan hidupnya beliau ya. Sampai akhirnya beliau ya boleh dikatakan mempunyai perusahaan cryptocurrency terbesar di Indonesia. Umurnya masih muda. Kamu berapa tahun, Ger? 25. Beda setahun sama lo. Kalau Gary kan 25-nya ini dari muka lo kayaknya nggak 25 deh, Ger. Ya, jadi umurnya masih muda tapi mempunyai visi ke depan bagaimana berinvestasi untuk merencanakan keuangan masa depannya. Baik, teman-teman peduli, melalui tayangan Kenal Lebih Dekat ini, sekali lagi, ayo kita mulai mengedukasi kita merencanakan masa depan lebih baik. Dan tentunya untuk Anda yang sekarang masih ada sedikit yang bisa disisihkan untuk membantu dan berdonasi, saya juga mengajak Anda untuk berdonasi di acara ini. Nanti akan saya informasikan bagaimana mudahnya berdonasi di acara ini. Anda tinggal seperti mengklik aplikasi di gadget Anda langsung terhubung dengan cara berdonasi yang mudah. Oke? Jangan kemana-mana, saya sebentar lagi akan kedatangan tamu seperti saya janji tadi. Ya, tetap di Kenal Lebih Dekat. Karena acara ini adalah acara untuk menggugah ya
para donatur, orang-orang yang baik hati ya. Tentunya juga ingin memberikan motivasi dan semangat sebenarnya agar semuanya tetap ayo optimis. Walaupun setahun ini kita cukup tidak ringan, tapi Anda tidak sendiri. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu, tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita, kau datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, Usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil tuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Bantuan dari Indodax ini akan kami salurkan ke warga sekitar lapangan tembak yang terdampak COVID-19. Terima kasih Indodax, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ya, ya. Terima kasih Indodax. Memberikan bantuan sembako dan masker. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kami anak-anak Pantai Asuhan Bersinar ucapkan terima kasih kepada Indodax peduli COVID-19. Saya mewakili dari Pantai Asuhan Bersinar mau mengucapkan terima kasih buat Indodax buat bantuannya untuk kami. Bantuan yang diberikan sangat berharga untuk kami di Pantai Asuhan Bersinar. Semoga Indodax semakin maju, lancar dan semakin berkembang. Tuhan memberkati. Ya, teman peduli kenal lebih dekat. Hari ini sebuah kehormatan tentunya buat kenal lebih dekat, karena seperti Anda tahu kenal lebih dekat ini ada karena adanya Indodax dan juga Ayo Bantu. Nah,
seperti janji saya tadi, kita akan kenalan lebih dekat lagi dengan yang punyanya Indodax. Tadi saya udah diwanti-wanti, sayang jangan panggil saya Pak ya. Karena ya memang beliau ini jauh lebih muda dari saya. Saya manggilnya Mas Oscar aja deh ya. Apa kabar Mas Oscar? Baik, terima kasih sekali diundang di sini. Mas Oscar ini perjalanannya lumayan perjuangannya untuk jalan ke studio saya ini karena supirnya lagi nggak masuk katanya. Di Jakarta tinggal di mana? Jakarta, saya tinggal di Jakarta Barat. Ya, jadi nggak terlalu jauh sih, ya 1 jam lah. 1 jam di Jakarta ya lumayan lah ya. Oke, Mas Oscar, sebelum saya ngobrol-ngobrol tentang dunia cryptocurrency ya, karena acara hari ini Indodax adalah salah satu perusahaan cryptocurrency terbesar di Indonesia. Saya pengen tahu kok bisa sih ya memilih cryptocurrency sebagai main bisnisnya. Tapi sebelumnya cerita dikit dong. Sebenarnya Pak Mas Oscar ini aslinya dari mana sih? Kok tiba-tiba tersesat di Jakarta di dunia cryptocurrency gitu? Baik, thank you banget. Iya. Pertama kali benernya dari suara saya kan kelihatan nih, saya ini lahir di Semarang. Kirain orang Medan ya? Oh, Oh bukan. Makanya nada saya di apa-apa kan tetap ada suara medoknya. Ini ciri khas orang-orang lahir di Jawa Tengah. Iya. Setelah itu saya sampai SMA saya di Semarang, kemudian saya sempat kuliah di luar negeri, kemudian di sekitar tahun 2017 saya mulai kerja di Singapura sebagai seorang IT engineer. Kemudian di tahun 2010 kurang lebih saya kembali ke Indonesia. Oh, oke. Jadi 2010 baru balik ke Indonesia. Betul. Nah sekarang kehidupan masa kecil. Orang kan kalau berpikir ngelihat saat ini, pasti orang, pasti namanya juga orang kaya. Apakah memang Pak Oscar ini dilahirkan dari orang yang ya seperti orang memikirkan saat ini gitu loh? Apakah perjuangannya, kan orang ada yang gitu kan, itu kan warisan kekayaan orang tua. Nah kita pengen denger gitu loh, ya kan? Ya. Terus kan saya bukan berangkat dari keluarga ya kayak keluarga yang lebih-lebih sih. Mungkin kalau saya berangkat dari keluarga kaya, mungkin investasi kripto dan lain sebagainya yang saya lakukan sekarang mungkin akan sangat besar ya. Tapi terus terang saya berangkat dari keluarga ya cukup. Cuma pada saat saya masih kecil, pada saat ayah saya baru mulai merintis usaha, mungkin saya termasuk dari keluarga yang cukup kurang. Karena dulu awalnya ayah saya itu pekerjaannya dia mulai dari paling bawah. Karena ayah saya kan nggak lulus SMA ya, jadi dia waktu pertama kali join di perusahaan gelas gitu, glassware, dia mulai dari posisi supir pertama kali, kemudian dia mulai masuk ke sales, ke manager, kemudian beliau memberanikan diri keluar dari tempat kerjanya, kemudian merintis usaha dari rumah. Ya, jadi saya sempat mengalami saat-saat harus pakai baju kebesaran. Ya. Kenapa baju kebesaran? Karena kata ayah saya sih, kalau baju kebesaran itu bisa dipakai 2-3 tahun lagi. Gitu. Ya. Terus saya mengalami saat-saat di mana saya nggak punya handphone, tapi semua teman-teman saya sudah punya handphone. Ya, terus kemudian saat saya mulai punya handphone saya yang Nokia pisang besar banget itu. Oh iya saya ingat. Sedangkan yang lain kecil-kecil gitu. Jadi kalau yang lain pada mainan handphone di kelas, kalau saya mau ngeluarin handphone aja agak malu gitu. Ya. Tapi ya saya tetap bersyukur karena ayah saya mendidik saya dengan sangat baik. Beliau mengajari saya untuk nggak gampang menyerah, ya. Kemudian beliau juga mengajari saya untuk mau terus maju ke depan. Ya. Nah, berarti kan mengalami masa-masa
ya istilahnya perjuangan ketika masa kecil. Kenangan apa yang paling Mas Oscar ingat? Artinya orang kan pasti ada kenangan-kenangan masa kecil yang sampai sekarang, aduh gue inget banget, dan itulah yang menjadi motivasi Mas Oscar untuk artinya menjadi yang terbaik gitu loh. Tadi waktu bilang kenangan masa kecil yang paling saya ingat, saya baru mau menceritakan suatu kisah ya, tapi pengalaman ini nggak menjadi bagian motivasi saya sih. Oke. Tapi siapa tahu jadi motivasi orang lain. Karena pengalaman yang saya ingat waktu saya kecil adalah saya ini sangat suka nangkep ikan di selokan. Ya. Ya. Dan karena saya sangat suka nangkep ikan di selokan, akhirnya saya ini sempat mengalami saat-saat harus mandi selokan karena jatuh beberapa kali. Jadi kalau pengalaman masa kecil saya paling ingat ya waktu nangkep ikan jatuh di got. Maksud ikan apa? Ikan cetul, ikan cetul kecil-kecil. Oh iya. Kan saya masih umur berapa ya? Belum sampai 10 tahun ya, 6 tahun atau 7 tahun. Jadi nangkep ikan di got, jatuh saya ke dalam ya. Jadi sampai kakak saya sama adik saya teriak-teriak gitu. Dan saya harus mandi ya. Itu pengalaman pertama yang saya ingat waktu saya kecil. Pengalaman kedua yang saya ingat, saya itu dikejar-kejar anjing. Ya, kalau ingat masa kecil, saya selalu ingat cuma 2 hal itu sih. Iya. Karena waktu dikejar anjing itu buat saya sangat berkesan. Karena anjingnya kecil. Sampai digigit nggak tapi? Nggak digigit, karena anjing kan sebenarnya nggak mau gigit kan. Ya. Anjing itu cuma pengen ngejar karena Ngeledek doang gitu ya? Kita ngajak main gitu. Jadi saya lari, jatuh, anjingnya berhenti. Iya. Saya lari lagi, anjingnya ngejar lagi. Akhirnya lutut saya bolong-bolong gitu. Ngomong-ngomong berapa bersaudara sih, Mas? 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi Mas Oscar anak kedua. Anak kedua. Betul. Berarti ada 1 kakak dan 3 orang adik. Iya betul. Ya. Tapi kalau pengalaman yang menjadi motivasi mungkin waktu kecil, salah satunya saya ini sangat suka berdagang. Ya, jadi bahkan waktu saat saya masih SD kelas 1 apa kelas 2 kelas 3, saya itu sempat jualan penghapus. Penghapus yang buat menghapus itu. Nah, kenapa saya jualan penghapus? Karena saya lihat ada di toko dekat rumah saya ada penghapus yang modelnya bagus-bagus, modelnya kayak makanan gitu. Iya. Tapi saya belajar ternyata kalau penghapus itu dijual satuan, itu harganya bisa lebih mahal. Nah, Jadi beli 1 set, tapi Pak Oscar jual satuan. betul. Ke teman-teman. Ke teman-teman. Ada yang beli? Ada, itu buat nambah uang jajan saya sih. Luar biasa, Bang. Ya karena dulu memang waktu itu ayah saya lagi merintis usahanya, uang saku saya sangat kecil gitu. Bahkan waktu SMP pun uang saku saya cuma buat makan siang, saya cuma bisa beli jagung bakar. Makan siang uang jajannya hanya cukup untuk beli jagung bakar. Betul, jadi saya hampir setiap hari makannya jagung bakar waktu itu. Ya. Dan saya sangat berharap waktu itu bisa makan nasi dengan daging. Cuma kalau saya makan itu besoknya nggak makan gitu. Ya. Ya, Itu zaman SMP. Ya. Tapi begitu sudah kuliah, usaha ayah saya mulai kelihatan berhasil. Kemudian makanya saya bisa kuliah di luar negeri. Oke, nah ini menarik. Artinya walaupun dikatakan cerita tadi semasa kecil ya bisa dibilang dari keluarga yang cukup lah ya gitu ya, tidak berlebih. Tapi akhirnya pada saat kuliah bisa disekolahkan ke luar negeri. Nah sekarang saya pengen tanya, seberapa besar menurut Mas Oscar ya bahwa pentingnya pendidikan buat kita gitu loh, atau buat anak-anak lah istilahnya? Saya kira pendidikan sangat penting ya, tapi tergantung apakah anak itu menyukai pendidikannya atau enggak. Ya, karena kadang-kadang ada saat-saat di mana orang tua meminta kita belajar sesuatu yang sebenarnya anak itu tidak menginginkan, sehingga ilmu yang didapat itu enggak diaplikasikan. Nah, tapi kalau saya ditanya, mungkin yang paling penting itu bukan pendidikannya, tapi lingkungannya. Oke. Lingkungan tempat kita belajar, lingkungan tempat kita sekolah, bergaul, itu jauh lebih menentukan sih. Dulu waktu saya kuliah di luar negeri, memang ayah saya masih belum bisa memberikan uang saku yang cukup. Tapi kan dia memaksakan diri saya kuliah di Singapura ya. Jadi ngambil apa? ngambil IT. Oh IT. Ya,
Oke. Waktu itu karena ayah saya memaksakan diri saya sekolah di Singapura, saya juga ingat sih, hampir setiap hari saya makannya tuh Indomie. Bukan maksudnya bawa dari sini atau Bawa dari sini. Jadi saya kalau pulang ke Singapura, saya bawa 2 dus 3 dus Indomie gitu untuk bekal berapa lama? untuk makan siang. Nah, cuma ternyata karena Indomie itu enggak. Ini buat Indomie ya, boleh di endorse ke acara kita ya. Jadi ternyata 1 dus itu buat saya cuma bertahan 1 sampai 2 minggu. Ntar dulu, 1 dus itu isinya kan 48. Betul, karena saya sekali makan bisa 2, 3 dan siang dan malam. Makanya tadi sebelum acara, begitu sampai sini saya langsung minta snack kan. Iya, iya. Karena setelah itu lambung saya ada problem. Iya, iya, iya. Karena iya, makan sesuatu yang berlebihan nggak baik. Iya, iya, iya. Nah, oke, di balik cerita itu kan artinya selama berapa tahun itu dilakukan? Nggak terlalu lama sih, karena setelah itu saya belajar trading forex, saya belajar internet marketing, sehingga Sambil kuliah? sambil kuliah. Oke. Nah kan seperti peribahasa kan, kalau kepepet pasti berhasil gitu. Ya, jadi kalau sudah kepepet harus antara makan dan nggak makan kan akhirnya kita belajar lebih cepat. Ini ngomong-ngomong soal kepepet, menarik lagi. Artinya gini, kalau itu kan kepepet beneran. Nah, ini kan banyak mungkin ya, saat ini kan kondisi pandemi ini membuat orang kepepet. Tapi banyak juga di kondisi kepepet ini tidak membuat orang menjadi kreatif. Apa yang bisa membuat kondisi kepepet ini jadi kreatif? Saya kira itu sudah kembali ke masing-masing orang ya, kembali ke masing-masing orang. Tapi saya kira kalau kita punya suatu rasa tanggung jawab, entah dengan diri sendiri atau dengan anak kita atau dengan pasangan kita, kita akan menyadari bahwa hidup kita itu bukan tentang kita sendiri, tapi tentang kita harus do something untuk membuat semuanya menjadi lebih baik kan. Oke. Nah, pada saat itulah saya kira otak manusia memang dirancang yang maha kuasa untuk selalu mencari jalan keluar. Ya, makanya saya percaya memang kadang-kadang faktor kepepet itu bagus sih untuk memancing kreativitas ya. Atau mungkin perlu diciptakan nggak? Maksudnya gini, orang yang sedang di comfort zone, ya, perlu nggak dia menciptakan kondisi kepepet? Bisa iya dan bisa enggak sih. Sebenarnya sih akan yang kembali ke orangnya sih. Karena kalau misalnya orangnya benar-benar nyaman di comfort zone dan dia nggak mau keluar dari comfort zone ya so be it, maksudnya itu memang pilihan masing-masing kan. Cuma saya melihat sekarang banyak tren di mana bahkan lulusan US mereka memaksakan diri keluar dari comfort zone, langsung membuat banyak startup kan. Itu mungkin salah satu yang dianggap keluar dari comfort zone, kemudian mereka berusaha berusaha dari bawah. Padahal kalau kita tahu lulusan US itu kalau yang dari Harvard mau kerja di Indonesia kan sangat gampang. Dan gaji mereka kan start dari 2 digit, bahkan bisa 3 digit dengan sedikit pengalaman. Ini juga 3 digit nih Pak gajinya Pak. Oh, mantap ya. Nah, ini ngobrol sama Mas Oscar ini akan banyak sekali. Sebelum kita menuju ke kenapa kok memilih Indodax atau dunia cryptocurrency, saya pengen yang lebih personal. Sudah berkeluarga dong? Sudah berkeluarga. Nanyanya gini, berapa anak, berapa istri? Ya sejauh ini masih 1 anak. 1 anak, 1 istri. Ya. Oke. Ada rencana nambah anak? Anaknya sekarang umur berapa? Anaknya sekarang umur 3 tahun. Menuju ke 4. Oh, 4 tahun. Ya, jadi laki, perempuan? Laki-laki. Siapa namanya? Owen ya. Jadi, Owen? Papa Oscar lagi di sini Owen. Seneng nonton YouTube nggak Owen? Senang nonton YouTube sih. Ya kan? Anak-anak sekarang tuh YouTube boy semua, ya, atau YouTube kids semua gitu loh. Ya, ini lagi tahap lucu-lucunya ya. Ya. Nah, sekarang apa yang sudah direncanakan untuk anak kira-kira ke depan? Saya ini benernya agak ada sedikit kepahitan sih kalau cerita sedikit. Karena sebenarnya cita-cita besar saya dari masa SMP adalah jadi dokter. Tapi, saya juga jadi pilot dulu. Oh ya? Jadi dokter. Dan makanya saya kalau belajar biologi, saya sangat bagus. Karena saya menyukai.
saya kan termasuk juara di kota maupun provinsi untuk cabang biologi. Nggak ikutan di Jawa Olimpiade Tengah ya. biologi kan ada kan? Waktu itu adanya kontes kota sama provinsi ya. Kalau itu saya masih menang sih. Iya, iya, iya. Nah, cuma karena saat itu pilihan untuk belajar jadi dokter itu cuma ada di universitas negeri. Iya. Dan universitas negeri pada saat itu Seleksinya cukup lumayan ya. kalau seleksinya saya yakin lulus sih. Oh, terus kenapa dong? Karena di negara kita kan beberapa waktu lalu cenderung cukup rasis ya. Jadi orang tua agak khawatir, kemudian memaksa saya untuk sudah kamu daripada memaksakan diri jadi dokter, biarpun papa yakin kamu bisa, kamu coba sekolah yang lain gitu. Karena kalau di luar negeri nggak mungkin jadi dokter. Karena kalau belajar dokter dibawa ke Indonesia itu nggak bisa. Iya, iya beda ininya beda. ya. Jadi saya akhirnya pilihan saya karena saya selain juara biologi, saya juara komputer kan. Jadi akhirnya saya masuknya IT. Oke. Nah berangkat dari sini mungkin saya nggak punya keinginan atau apapun untuk anak mau jadi apa. Ya nanti pada waktunya Owen memilih apa akan saya support gitu. Paling nggak tabungan untuk Owen udah ada lah gitu ya. Saya lebih berharap Owen bisa berdiri di kaki sendiri. Asik. Ini yang gue suka. Karena dengan itu dia akan berakar jauh lebih kuat. Tapi pada saat tiba waktunya kalau ternyata dia nggak bisa berdiri di kaki sendiri, tentunya sebagai orang tua kita akan mensupport. Ya. Oke, obrolan akan kita lanjutkan. Kita akan menggali lagi lebih banyak mengenai apa itu Indodax, apa itu cryptocurrency, tetap dikenal lebih dekat. Nah, itu udah berapa lama ya, Pak? Ada TPA di sini? Ada sekitar 20-an ada, 20 tahunan. 20 tahun? Wow. Oh. Kalau dengan adanya TPA ini gimana respon masyarakat sekitar di Terganggu atau Sudah overload. overload ya? Sampahnya banyak banget loh.
Kita sekarang ngobrol sama CEO-nya ayobantu.com yang juga telah mewujudkan acara kenal lebih dekat ini. Oke, ini ngomongin sekarang tentang in person ya. Artinya kan kita tahu kesibukannya Bu Agnes ini banyak banget ya. Dari mulai urusin ayobantu.com, terus kemudian sekarang saya lihat atau nggak tahu lebih dulu mana sih hobi di Ayu Bantu sama hobi ngegoes? Sebenarnya dari sport entusias sih. Dari sport entusias, kemudian berangkat dari komunitas yang ingin galang dana ke ayobantu.com. Jadilah saya ikutan sibuk di ayobantu.com. Oke. Mencari tempat-tempat atau orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari ayobantu.com. Betul. Kemana aja udah goes? Jadi kalau dari Ayobantu sih kemarin, ya yang baru aja kemarin itu kita ke pelosok desa di Bali, Desa Ban namanya. Di sana masyarakatnya masih terpencil ya. Air aja mereka harus menampung dari air hujan karena benar-benar nggak ada sumber air di sana. Kemudian mereka membutuhkan toilet sebanyak 36 toilet. Bu Agnes, ini kan kita kan kemarin waktu sebelum bikin program Kenal Lebih Dekat ini kita sering banyak diskusi, sering ngobrol bahwa Bu Agnes pengen bikin sebuah kegiatan yang walaupun tujuannya untuk berdonasi, tapi kan lebih fun gitu kan. Nah, kenapa sih? Apa alasan terbesar Bu Agnes ini untuk oke kita bantu musisi pekerja seni? Ya karena kita tahu juga di pandemi COVID ini kan ada social distancing yang nggak memungkinkan kita ngadain show, ngadain konser. Bisanya ya virtual kayak seperti ini sekarang kita lakukan. Yeah. Nah mungkin ini bisa menjadi wadah untuk teman-teman musisi atau pekerja seni yang mau mengisi acara kita mungkin, atau para pemirsa yang ingin berdonasi kepada mereka yang di balik layar. Bisa kita jadi wadah gitu. Oke. Sekarang karena ini acaranya Kenal Lebih Dekat, saya juga harus membuat seluruh teman peduli yang menyaksikan acara ini tentunya kenal lebih dekat dengan seorang Agnes ya. Agnes tuh kalau tadi kan Mas Oscar itu orang Semarang. Agnes asli mana sih? Sama. Oh, sama. Jangan-jangan tetangga dari dulu. Iya, jadi enggak juga sih. Jadi Oscar itu teman dekatnya suami saya. Oh. Iya, jadi kalau bisa dikatakan nih Oscar tuh istri pertamanya suami saya sebenarnya. Oh gitu. Saya istri keduanya lah. Karena mereka deket banget. Iya. Jadi Dan karena saya sama suami udah berteman dari SMP sih sebenarnya. Oh, siapa? Agnes. Iya, sama suami tuh berteman dari SMP. Teman dari SMP. Dan Berarti kawin udah berapa lama? kalau kawinnya 10 tahun lah ya. Oh, 10 tahun. Anak berapa? 2. Anak 2. Umur? 9 sama 5 tahun. Sekarang ada di mana? Di Bali? Di Bali aman sih mereka. Oke. Semua orang rumah juga negatif hasil ini. Hasil swabnya. Oke. Nah sekarang aku pengen tahu kenapa kok punya keidean gitu bikin yang namanya ayobantu.com. Apa yang membuat Agnes gue pengen bikin Ayobantu? Apa sih? Ya lebih ke sebagai wadah ya untuk teman-teman komunitas yang mau galang dana dan bisa transparan dan bisa dilihat update-nya donasi itu tersalurkan dengan baik atau tidak. Jadi itu aja. Dan memang punya dari kecil tentu udah punya impian pengen punya yayasan gitu aja sih simpelnya sebenarnya.
Karena kan biasanya kalau orang bikin sesuatu itu ya entah itu terpicu secara emosional atau histori gitu kan. Oh karena gue begini, gue nggak mau orang lain misalnya merasakan ini. Mungkin apakah ada cerita-cerita yang khusus gitu membuat Agnes akhirnya gue bikin. Iya, tentu saja ada sih. Waktu kecil, masa kecil saya nggak mudah. Terus gimana ya, masa kecil tuh susah lah. Minta apa-apa juga harus lama gitu dapetnya. Atau bahkan nggak dapet ya. Secara finansial sih begitu. Iya. Cuman ya seperti yang quote-quote katakan, kita tuh sebenarnya suka memberi karena kita sudah pernah merasakan pernah nggak punya gitu loh. Ya itulah akhirnya yang membuat akhirnya Agnes ya udahlah gue bikin Ayo Bantu. Nah sekarang kalau bicara soal harapan, artinya dengan udah berapa ya? Setahun ya? Ayo Bantu ini udah 1 tahun ya? Setahun. Nah setelah setahun 1 ini tahun. mengasuh Ayo Bantu gitu kan, apa sih harapan terbesar ke depannya untuk Ayo Bantu? Harapan terbesar tentu saja bisa membantu lebih banyak. Dan banyak kategori juga yang bisa kami bantu, bukan hanya tertentu. Yeah. Kalau saat ini kan kita baru kebanyakan sosial, bencana gitu. Mungkin kedepannya akan mungkin lebih banyak pendidikan dan lain-lain lah. Yeah. Dan concern saya sih lebih ke desa-desa pelosok juga yang mungkin aksesnya susah ya di sana. Ya kayak tadi aku lihat tadi adalah program keliling Bali pakai sepeda bukan mencari ya, maksudnya sekalian goes, sekalian juga survei ya, daerah-daerah mana saja yang membutuhkan bantuan, pihak-pihak mana saja yang memang membutuhkan bantuan. Nah sekarang kalau dari Kalau gue keliling Bali itu sebenarnya untuk membuka mata sih. Selama ini kita lihat Bali itu kan indah, indah-indahnya saja ya. Tapi ada beberapa desa yang ternyata desanya indah, tapi di tengah-tengahnya ada TPA yang menjulang overload gitu. Iya. Terus ternyata kalau kita ke pantai itu kadang banyak sampah gitu. Jadi lebih membuka mata aja. Bali itu bakal indah kalau kita juga yang jaga gitu, bukan hanya menikmati saja sih. Oke. Kita perlu jaga. Baik. Nah, sekarang sebelum ini kan karena Agnes juga harus istirahat ya, menjaga kondisi terus. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya grogi loh, soalnya Pak Roni ini adalah coach mentor saya. Bisa aja nih. Coach mentor saya di kelas komunikasi. Enggak, yang saya ingin harapkan adalah bagaimana acara ini bisa sesuai dengan misi dan visi kita kan ya Nes ya, membantu terutama untuk para pekerja panggung. Nah sekarang saya pengen tahu selama setahun ini bagaimana dengan respon para donatur, artinya dengan berbagai macam kegiatan yang Agnes lakukan, penggalangan dana, sebetulnya gimana sih masyarakat Indonesia kalau diketuk hatinya untuk berdonasi itu seperti apa sih gambarannya yang menurut pengalaman Agnes selama setahun ini? Menurut saya Indonesia tuh benar-benar gotong royong dan suka bantu. Seperti kita ketahui di masa pandemi kan Ayo Bantu ini berdiri. Iya. Tapi justru euforia orang untuk membantu itu semakin besar. Keinginan mereka untuk berdonasi itu semakin besar malah. Jadi menurut saya sih orang Indonesia ini suka bantu dan tetap gotong royong juga sih. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu bagaimana ajakan seorang Agnes untuk para teman peduli yang sedang menyaksikan kenal lebih dekat. Karena kan yang saya tahu karena di sini ada Indodax, berarti kan nyumbangnya bisa pakai cryptocurrency dong. Betul, bisa. Pakai Bitcoin bisa. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk mengajak teman-teman yang lagi nonton sekarang, ayo kita donasi yuk. Ya teman-teman, terima kasih udah gabung di YouTube Live Indodax dan Ayo Bantu kali ini.
seperti yang kalian ketahui, acara ini sebenarnya tujuannya untuk membantu para pekerja musisi dan pekerja seni di balik layar yang seperti kita ketahui di masa social distancing ini nggak ada show, nggak ada konser. Maka kami dengan rendah hati, siapa tahu teman-teman berminat untuk donasi membantu mereka semua, silakan langsung kunjungi web ayobantu.com di www.ayobantu.com, langsung cari campaign kami Kenal Lebih Dekat, bisa donasi menggunakan kripto juga atau voucher Indodax kalau kalian ada, langsung aja klik donasi, isi data dan paymentnya bisa dipilih. Thank you teman-teman. Terima kasih Agnes, sehat ya. Tetap semangat biar imunitas Ya, amin. meningkat terus. Ya. Kita ketemu, jangan online terus ketemunya. Terima kasih. Semoga cepat negatif. Sehat-sehat. Terima kasih. Ya, kembali Anda masih bersama kami di Kenal Lebih Dekat. Tadi sudah ngobrol sama Mbak Agnes ya, CEO ayobantu.com, dan sudah cerita walaupun beliau memang baru ketahuan positif kemarin. Ya kita doakan mudah-mudahan Mbak Agnes cepat recovery, tetap sehat, ketawa-ketawa, istirahat yang cukup, makan enak, itu aja sebenarnya. Kasih suplemen yang banyak termasuk nonton kita. Oke, kita balik lagi sama Mas Oscar. Belum sampai ceritanya sampai Indodax. Nah saatnya sekarang untuk menceritakan kenapa kok si cryptocurrencies ini menjadi pilihan bisnisnya Mas Oscar. Ceritanya gimana gitu loh? Ya, jadi kembali ke tadi kan ceritanya saya mulai kerja di bidang IT ya. Kemudian tahun 2010 waktu saya mulai kembali ke Indonesia, saya membuat suatu software house. Kita buat perusahaan untuk mengerjakan berbagai software di Indonesia maupun Singapura klien kita. Kita mengerjakan berbagai proyek pemerintah maupun swasta. Nah, pada saat itu di tahun 2012, tahun 2013 partner saya William Sutanto mulai mengenalkan saya dengan sebuah teknologi baru bernama blockchain atau Bitcoin pada masa itu. Awalnya saya berangkat dari skeptis ya, saya nggak langsung percaya karena saya tipe yang melihat dulu baru percaya gitu. Jadi saya pelajari dulu baik-baik. Oh berarti beda sama saya, kalau saya merasakan dulu baru percaya. Iya. Baik. Jadi saya pelajari dulu benar-benar, kemudian saya ternyata yang betul teknologi ini berbeda dengan teknologi yang sudah ada sekarang, dan teknologi ini saya percaya akan mengubah bagaimana sistem teknologi bekerja ya, sebagaimana internet mengubah segala hal di dunia kita. Nah, oleh karena itu di tahun 2013 saya dan partner saya William Sutanto melakukan leap of faith. Kita berhenti dari tempat kerja kita sebelumnya, dari usaha kita sebelumnya, kita fokus kepada usaha bitcoin.co.id ini. Karena saya melihat William Sutanto tuh yang dibilang istri pertamanya Mas. Jadi kita melihat kalau ini ada suatu opportunity, opportunity yang kira-kira bisa buat kita untuk selain daripada membesarkan bisnis kita, kita bisa membantu orang lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau saya pribadi, hidup saya itu visi saya cuma satu. Hidup saya harus berguna untuk orang lebih banyak lagi. Berarti tahun 2013 awalnya? 2013. Sekarang udah hampir 8 tahun berarti ya? 7 tahun, karena resminya tahun awal 2014. Oh iya, kemarin baru ulang tahun ya. Betul. Jadi Februari kemarin ya. Iya, jadi tanggal 15 Februari kita tepat 7 tahun. Karena tahun 2013 itu kita modelnya masih freelance lah, dalam arti perusahaannya belum kita setup, semuanya masih dipersiapkan, masih state project. Jadi customer kita baru beberapa. Baru di tahun 2014 kita baru mulai mempunyai kurang lebih 5.000 member. Sekarang udah berapa membernya? Saat ini kita punya member 2,6 juta orang di Indonesia. Dengan nilai transaksi? Kita total transaksi kita per hari rekor tertinggi kita 2 triliun rupiah. Per hari 2 triliun rupiah ya. Jadi bisa dibayangkan di usianya Mas Oscar yang baru 36 tahun ini ya. Mengelola sebuah usaha yang mungkin di episode-episode berikutnya kita akan buat Anda yang mungkin apa sih
makhluk apa sih cryptocurrency? Oh nanti ada bagiannya, bukan Pak Oscar yang menjelaskannya ya. Mas Oscar hari ini hanya kita undang untuk memperkenalkan pribadi dan bisnisnya. Nah sekarang sebelum waktu kita habis dengan Mas Oscar, saya ingin tahu, kan ini acara kenal lebih dekat ini untuk menggalang donasi kepada para musisi, pekerja seni, dan orang yang bekerja di balik panggung. Mas Oscar sendiri ada nggak sih hobi nyanyi misalnya? Saya sebenarnya hobinya emang nyanyi sih, tapi karena Hobinya nyanyi, kita suruh nyanyi. Tapi karena suara saya super fales. Sebelum disuruh nyanyi nih, kalau suara super fales, kemudian saya mulai mempelajari alat musik. Ya, jadi SD itu selama SD saya selalu ikut namanya klub musik. Oh iya. Tapi ternyata saya menyadari selain suara saya super fales, saya ini juga buta nada. Jadi akhirnya ya saya main klub musik, tapi saya harus mengikuti buku musiknya itu. Kalau nggak ada bukunya saya bingung ini nada apa ini gitu. Tapi kalau Berarti ada, saya harus ketemuin Mas Oscar ini sama Tri Utami. Oh dia mah jagonya pitch control ya. ya, jadi kalau pengalaman dengan musik mungkin itu aja ya. Cuma Oke. kalau ditanya, Tapi dunia seni artinya tetap dekat dengan kehidupannya Mas Oscar. Artinya denger lagu masih menikmati lah. ya, tapi saya lebih suka lagu-lagu tahun 80 ya. Oh. Biarpun saya lahirnya tahun 85, Heeh. saya ini penggemar beratnya Bruri Marantika. Oh, gitu. Coba nyanyi lagu Bruri Marantika yang paling favorit, lagunya apa? Wah, tapi suara saya fals. Gak apa-apa. Di sini sih orang karena kenal lebih dekat, jadi mau fals juga gak apa-apa. Coba, lagu apa? Lagu apa? Jangan ada dusta di antara kita. Oh, buka contekan dulu. Contekannya belum keluar. Ya, Emang pemain keyboardnya so tahu. ya, oke. Oke. Dekat pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakah kepada diriku, takkan menyesalkah kau hidup denganku, kasih. Kosasi. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. dan kini semua kau katakan padaku, jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Super fals. Paling enggak yang nonton udah yakin bahwa kalau Mas Oscar ini nyanyi fals gitu loh. Iya, jadi saya cerita sedikit pengalaman lucu. Waktu SD, SMP, saya itu dipanggil guru musik. Ya. Ayo, siapa yang mau maju duluan menyanyi? Ini kan pelajaran EPTA musik, ya, ujian akhir musik kan. Nah,
Kemudian teman saya nggak ada yang mau maju. Saya bilang, saya duluan Pak. Saya maju. Karena itu pelajaran musik, saya nyanyi duluan. Saya nyanyi sampai selesai. Kemudian guru musik saya bilang, wah kamu saya kasih skor 4. Katanya. Saya kaget. Kenapa Pak? Kamu dapat skor 4 karena kamu berani. Tapi lagumu dapat 0. Jadi pengalaman itu menegaskan saya memang ternyata saya super fales. Tapi intinya adalah segala sesuatu itu yang penting berani duluan. Karena kalau nggak ada keberanian, nggak ada kepercayaan diri, segala sesuatu nggak akan jadi apa-apa. Siap. Mas Oscar, terima kasih sudah hadir di acara Kenal Lebih Dekat ini. Kalau tidak bosen, kapan-kapan kita undang lagi orang yang punya acara. Kapan aja sih? Tapi kan dia juga sibuk. Tapi saya undang, saya yakin Mas Oscar nggak akan saya suruh nyanyi sekalipun lagi. Oke, Mas Oscar terima kasih sekali lagi. Dan teman peduli jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan hadirkan seseorang yang punya pitch control. Tetap di Kenal Lebih Dekat. Mana mungkin terjadi, mana mungkin terjadi terpadu cinta kita berdua. Mana mungkin ku dapat, mana mungkin kau dapat, diriku dan dirimu menjadi satu. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Walau kita masih saling menyayangi. Kau di sana, aku di sini. Satu rasa dalam hati, namun hanya kau yang ku sayangi. Mungkinkah terjadi? Sekarang saya panggil saja Tri Utami. Makasih ya. Sama-sama. Sudah menunggu Iya. bayi ini ya. Selain kita tahu ya kalau dibilang penyanyi, oh benar penyanyi. Dia itulah teman baik. Orang yang sering banyak mengajarkan banyak hal pada saya. Termasuk soal disiplin waktu ya. Jadi kalau janjian sama dia itu paling disiplin. Kalau acara jam 4 dia mungkin jam 3 udah datang. Jadi hari ini terima kasih sudah menunggu. Sama-sama. Seneng banget bisa satu frame sama sahabat. Selain sahabat, Iya. ya ini bukan sebuah kebetulan. Kami itu tinggal di sebuah daerah yang sama. Mungkin kalau dibilang kita belakang-belakangan rumahnya gitu loh. Bener, ini tetangga paling jauh. Jauh banget. Kumaha Naona, kabarnya? kabar saya baik-baik, sangat baik-baik. Selalu ada jalan, Ya. walaupun kondisi sedang sulit. Ya, Ya, kita tahu semua lagi sulit. jadi pesan moralnya adalah you have to accept seluruh perubahan dan kemudian embrace apapun yang datang, Ya. maka jalan itu akan kelihatan. Ya, terima kasih Tri Utami atas obrolan. Belum. Belum, ya ampun. Baru juga muncul. Tapi memang ya gitulah kalau sahabat ya, artinya apapun. Gini, saya tuh sering ngobrol di rumahnya beliau ya. Kafe tusuk sate. Kafe tusuk sate buka 24 jam. Rumah beliau itu, karena beliau ini sama suaminya adalah teman ngobrol yang enak. Jadi kalau ngobrol itu bisa dari jam 11 siang. Dan kita baru pulang jam 11 2 siang pagi. besoknya. 11 siang besoknya lagi. Pertanyaannya ngobrol apa aja ya? Ya gitu deh, ya apapun bisa jadi obrolan. Nah sekarang gini, karena acara ini adalah kenal lebih dekat. Kalau gue kan deket banget rumahnya dan segala macam. Cerita dong. Tentang apa? Ya
kita cerita tentang masa kecil dulu ya. Boleh. Sampai sekarang juga tetap masa kecil Iya gua sih mah. bener. Gak pernah masa tinggi. Karena orang itu banyak yang sedikit bingung. Ini Trie Utami itu sebenarnya orang mana sih? Kalau ngomong bahasa daerah mana sih yang nggak lo kuasain, ya? Tapi sebetulnya kalau lu tuh ya jangan bilang gue tuh orang Nusantara, gue udah tahu jawabannya itu. Tapi sebenarnya lu lahir di mana, gede di mana, Oke. ibu bapak tuh sebenarnya asli Oke. orang mana? Iya. Ibu bapak itu ibu lahir di Bogor. Orang Bogor. Orang Bogor. Aki Nini itu tinggalnya di Bogor. Kemudian bapak itu lahir dan besar di Nganjuk, Jawa Timur. Gitu. Iya, iya, iya. Saya lahir di Bandung. Praktis sampai SMA itu tinggal di Bandung. Selepas SMA mulailah Jakarta Bandung dan kemudian pergi ke banyak tempat. Karena lepas SMA kemudian menjadi penyanyi Krakatau dan itu yang membawa saya pergi ke seluruh tempat di dunia. Oke, kita tahu Trie Utami ini adalah 3 bersaudara. Anak ketiga, ya iyalah Trie ya. Bener nggak? Kakaknya paling gede ya kita udah tahu lah Purwacaraka, si kumis itu ya. Babe Kumis. Terus yang kedua Mbak Tea. Mbak Tea. Dan semuanya di dunia seni. Iya, Mas Purwa ya udah nggak usah diobrolin Iya, iya. ya. Beliau adalah gegedug ya, kalau bahasa Sunda gegedug itu gembong dari Iya, sekolah iya, musik. iya. Kalau Mbak Tea itu sebetulnya juga nyanyi duluan dan guru piano juga. Iya, Gitu. iya. Jadi saya mah sebenarnya kecelakaan jadi penyanyi Nah. teh. Kan ada pepatah mengatakan bahwa buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Terus dari siapakah bakat-bakat ini keluar? Baik, bapak saya itu tentara. Oh, Ya, tetapi cocok banget ya tentara sama pemusik. ember. Tapi kalau misalnya mau ditelusuri ya, dari pihak ibu dulu ya, Aki itu punya satu perangkat gamelan. Akinya. Aki ya dari pihak ibu. Jadi Oke. bapaknya ibu saya tuh punya seperangkat gamelan di Bogor. Terus bibi-bibi, mamang-mamang, paman dan tante itu pada main gamelan. Terus salah satu tante saya tuh adalah penari istana dulu di Bogor. Aki juga melukis, pintar menggambar. Terus kemudian ada juga tante yang juara Seriosa, bintang radio. Dulu ibu saya juga menyanyi di RRI gitu. Hampir sempat rekaman di Lokananta, cuman dulu kata Aki tidak boleh jadi penyanyi. Oh. Dulu ya zaman Ya, Aki. ya, ya. Tapi karena Aki saya tidak membolehkan, maka ibu saya bersumpah. Kalau nanti ada anak saya yang suka musik, saya akan dorong 100%, 1.000.000%. Oke. Gitu. Berarti ini adalah faktor ibu semuanya Ya. yang membuat 3 bersaudara ini jadi. Nah, kalau dari pihak bapak, kakek Mbah Kakung itu kan guru ya. Beliau juga melukis, suka melukis, kemudian nari. Gitu. Jadi jangan dilihat dari bapak tentara ya. Kalau bapak tentara pasti cuman main trompet siap gerak gitu ya. Tapi bapak saya suka sekali main harmonika. Nah, jadi di rumah itu praktis kami dari kecil bangun tidur tuh dengan musik. Karena tiap pagi mulai jam 6 atau setengah 6 itu pasti bapak sama ibu tuh pasang plat. Kalau sekarang namanya vinil, Piringan ya, hitam. piringan hitam, Ya. itu selalu diputer. Jadi kami itu bangun tidur gitu, itu sudah ada musik Denger di musik. rumah. Ya. Gitu. Dan semuanya main piano klasik, semuanya main piano di rumah itu. Oke. Gitu. Sampai sekarang bapak ibu saya tuh nyanyi. Ya, karena yang saya tahu keluarganya Teh ini adalah keluarga yang sangat demokratis. Tadi saya tanya sama Mas Oscar mengenai bagaimana menentukan masa depan anak. Menurut saya keluarganya I juga termasuk orang yang kumaha maraneh we gitunya. Iya, selama tanggung jawab. Nah, cerita dong sama kita. Artinya pendidikan seperti apa yang diberikan oleh orang tua yang membuat akhirnya membentuk
seorang Tri Utami saat ini gitu. Oke. Kami waktu kecil itu ada 2 hal yang sangat signifikan itu di rumah. 1 musik, 2 buku. Oke. Jadi kami tuh punya dicekokin buku gitu. Semua buku, dictionary apa dulu kan belum kayak zaman sekarang. Iya, Artinya buku-buku yang Konvensional semua ada ya. itu kebanyakan berbahasa Inggris. Jadi kami harus baca kayak Time Life Books gitu ya, itu 13 buku, satu seri, iya. 13 buku dari mulai psikologi, ada yang Ancient Egypt, Renaissance, segala macam, dan itu harus dibaca gitu sebagai knowledge ya, sebagai pengetahuan. Nah, bapak saya itu juga memang hobi baca dan beliau bisa 7 bahasa gitu. Nah, kami boleh menentukan apapun di rumah gitu ya, terutama yang bungsu, karena bungsu yang paling rebel gitu. Jadi ada prinsip kumaha aing, betul ya gitu, kumaha aing. Artinya gini, bapak saya bilang sok aja silahkan kamu mau jadi apa, tapi tanggung jawab itu penting. Jadi kalau kamu memilih sesuatu, kamu pikirin dulu, karena kamu bertanggung jawab 1.000.000% terhadap apa yang kamu pilih. Kamu memiliki harus tahu dulu resikonya apa gitu. Kalau pilih A resikonya apa, kalau pilih B resikonya apa, pikirin dulu resikonya. Kalau kamu kuat, kamu ambil gitu. Namanya tentara ya, kalau ragu-ragu harus mundur kan. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau ragu tidak punya perhitungan jangan diambil, tapi kalau kamu nekat jangan minta tolong sama saya. Bapak saya bilang gitu. Tapi Jadi ini terjadi. Jadi kayak itu pernah cerita waktu zaman kecil saking penasarannya. Kayak colokan listrik itu misalnya kenapa sih ada listriknya? Ya, apa yang terjadi? Cerita dong. oh baiklah. Jadi saya itu HD, termasuk jenis yang hyperaktif ya. Otak saya lebih cepat gitu daripada mulut saya dan tangan saya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan atau kelakuan-kelakuan yang memang tidak dilakukan oleh 2 kakak saya. Sampai ibu saya mah bilang sih, aduh ibu pengen masukin lagi ke perut. Saking gitu, kalau ke bahasa Sunda, mana ya teh cilaka we atuh ii gitu ya. Kerjanya tuh celaka aja, sampai satu waktu bapak mindahin stop kontak ke atas. Karena dipindahin kan jadi kelihatan, karena sebelumnya tuh ada di bawah gitu. Terus udah gitu, itu kenapa? Itu apa? Oh itu namanya stop kontak. Kenapa dipindahin? Mulai kan terus ceriwis banget itu. Kenapa dipindahin? Ya biar bagus gitu kan. Lihat aja sampai akhirnya harus dicobain kan. Dicolokin stop kontak itu masih yang bundar gitu yang ya kan. Dimasukin tuh si Tangan. enggak si ininya si kabel TV-nya nyala kan. Oh, oke. Baru kan mulai berarti kalau nggak dimasukin ke situ TV-nya nggak nyala. Enggak. Hebat ya. Itu bisa nyalain TV. Itu apa? Nah, itu listrik. Listrik itu apa? Listrik itu semacam sumber tenaga. Kuat dong. Kuat. Makannya apa? Oh terus kan. Karena kan kalau ibu bilang biar kuat makan sayur, makannya harus bagus. Iya. Supaya badannya kuat. Iya. Nah kalau listrik makannya apa? Kenapa sekuat itu? Gitu. Mulai kan bapak bilang, kalau bahasa Sunda mau balik ya kalau gitu ya, nggak akan bener nih. Akhirnya udah gitu, enggak deh pokoknya gitu. Nah, saya udah tahu tuh bahwa oh bapak saya sudah kehabisan kata-kata. Well besoknya pulang sekolah, saya cuma sama ibu kan. Ibu lagi masak di dapur. Terus saya mulai tuh, ini belum terjawab. Stop kontak. Ya kan? Urusan stop kontak belum selesai. Belum selesai. Saya tarik kursi, seret. Saya masukin tangan ini kelingking. Kan enggak ini. Saya bilang, ini enggak masuk nih ke lubangnya. Oh berarti mesti pakai yang lebih kecil, benda yang lebih kecil. Saya turun, saya ke toiletnya ibu, saya lihat ada jepit hitam. Terus udah gitu, kalau ini cukup nih gitu. Saya naik ke kursi, saya colok itu, das. Dan itu sampai sekarang saya masih bisa merasakan bagaimana listrik menjalar dari ujung sini sampai nempel gitu badan ke tembok. Gitu. Ya kan?
Untung pada saat itu ibu saya lihat terus lari dari dapur terus disanggap gitu terus jatuh berdua gitu kan. Gitu. Saya karena kaget jadi nangis. Nangisnya karena kaget. Bukan karena kesetrum. Bukan. Dan semenjak itu saya sering sekali kesetrum. Serius. Gak tahu saya udah berapa kali itu kesetrum aja. Jangan-jangan setrum udah pindah ke lo. Gitu. Sampai show pun saya pernah mikrofon ini nempel gitu dan di bawah saya tuh air di Danau Toba. Iya. Bapak sama ibu masih ada kan sekarang? Alhamdulillah masih ada. Bapak saya umur 93, ibu saya 92. Nah sekarang kalau kita tanya pelajaran yang paling bisa ambil dari bapak sama ibu yang paling artinya paling dalam lah istilahnya dan ini menjadi pedoman hidup apa sih? Bapak saya sih disiplin ya dulu, sangat disiplin. Jadi memang mengajarkan disiplin dulu. Contoh misalnya, dulu nggak boleh jajan, nggak boleh tuh. Sekarang juga nggak boleh. Pandemi. Dulu tuh nggak boleh jajan sama sekali, sementara anak lain jajan gitu. Dan itu sebetulnya pada akhirnya saya mengerti gitu kenapa. Pada akhirnya saya mengerti. Ibu itu kan tukang bikin kue, jadi apapun dibikinin gitu. Tapi memang nggak boleh jajan sebetulnya. Jadi bekal gitu ya? Iya, dan nggak boleh jajan pokoknya. Strictly nggak boleh jajan, salah satunya. Tapi yang diajarkan kan sebetulnya adalah disiplin. Melalui tidak boleh jajan. Kalau dari ibu tuh wanita yang tidak bekerja di luar rumah, bekerja di dalam rumah. Karena bapak saya tentara, 3 anaknya banyak les dan ini itu pasti nggak cukup. Bagaimana cara ibu saya membantu? Ibu saya tuh tukang masak dan bikin kue. Beliau punya 6 tukang kue yang bawain tenong gitu ya, bawain tenong jalan gitu. Jadi tiap pagi datanglah 6 orang itu dan kemudian bawain kue ibu saya, gitu. Jadi saya besar dengan uang kue dan uang gaji bapak saya. Tapi saya di situ melihat bagaimana seorang ibu dapat melakukan atau dapat membantu keluarganya tanpa harus keluar rumah misalnya, gitu kan? Dan sampai pada usia tertentu tuh masih terima pesanan kue loh, gitu sampai ya 15 sekarang tahun. Udah enggak tapi? Sekarang udah enggak, soream capek gitu kan, soream capek ibu mah. Gitu. Tapi setiap hari masih masak dan setiap hari masih bikinin kue buat kita. Kalau misalnya bikin 1 loyang kue dibagi 3, ini untuk Purwa, ini untuk Tea, ini untuk Ii. Masih seperti itu, masih bikin on made cook, masih bikin kue sus, masih bikin pisang goreng gitu, masih masakin untuk bapak. Sono sama si bapak. Gitu, masih masakin buat bapak karena yang bisa ngelayanin bapak tuh cuma ibu deh. Soekarno-Hatta lah itu mah. Baik teman peduli, kenal lebih dekat ya. Obrolan kita akan kita lanjutkan tentunya. Kita masih banyak waktu, ada 3 jam lagi ya kira-kira hari ini ya. Karena ini episode pertama jadi bebas lah kita mas streamingnya kapan. Ya, yang penting saya senang sekali karena saya bisa ikut turut dalam kelahiran acara Kenal Lebih Dekat. Kita kembali lagi, jangan kemana-mana. Cara berdonasi di ayobantu.com.
Ingin melakukan donasi tapi bingung caranya? Yuk ikuti cara-cara berikut ini. Buka ayobantu.com, pilih program penggalangan dana, masukkan nama, nomor telepon, pilih metode pembayaran, pilih nominal donasi. Mudah sekali kan? Donasi Anda akan disalurkan ke penggalang dana. Penyaluran donasi bisa dilihat semua orang di ayobantu.com. Ayo, bantu sesama kita di ayobantu.com. Kan? Tapi yang pasti kita membuat acara ini, sekali lagi kita ingatkan bahwa kenal lebih dekat, selain ingin menampilkan semua yang hadir di sini menjadi dekat, lebih dekat dengan Anda, kita tetap mengajak juga untuk teman-teman yang mempunyai rezeki lebih, yang punya hati nurani untuk membantu teman-teman yang sedang membutuhkan melalui donasi di acara ini. Dan acara ini, selama acara ini berlangsung sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan, insya Allah, ya mudah-mudahan tetap kita kumpulkan donasi untuk teman-teman kita. Nah sekarang kita dengerin bagaimana kalau TII untuk menyanyi lagu nanti. Lagu ini justru diciptakan pada saat pandemi. Oh? Ya, aku dengan Bu Jana itu bikin lagu ini dan dinyanyikan oleh teman-teman penyanyi yang berasal dari Aceh. Jadi ada Tompi mewakili bahasa Aceh, kemudian Lea Simanjuntak mewakili bahasa Batak, terus ada Neng Ii Sujai dengan Sundanya, kemudian ada Sruti Respati dengan bahasa Jawa, Ayu Laksmi dengan bahasa Bali, Uyau Morris dengan bahasa Dayak Kenyah, kemudian Once dengan bahasa Manado, Fadli Padi dengan bahasa Bugis, Ivan Nestorman dengan bahasa NTT, dan Dira Sugandi dengan bahasa Inggris, dan Edo Kondologit dengan bahasa Papua. Nyata kita tak ada bedanya, di hadapannya semua setara. Nyata kita dalam rasa yang sama, di matanya kita hanya manusia. Oh, ada kita satu dari 1000 warna yang hidup berbagi cerita. Satu caranya, satu jalannya, kembalilah saling mencinta. Satu caranya, satu jalannya, kembali menjadi saudara. Dalam harap, pinta dan doa, hanya pada yang Maha Kuasa. Nyata
negeri bineka yang hidup berbagi cerita. Nyata kita ada di negeri bineka yang hidup berbagi cerita. Satu caranya, satu jalannya, kembalilah saling mencinta. Oh, satu caranya, satu jalannya, kembali menjadi saudara. Satu caranya, satu jalannya, kembalilah saling mencinta. Satu caranya, satu jalannya, kembali menjadi saudara. Dalam harap, pinta dan doa, hanya pada yang maha kuasa. Kapan ya aku bisa punya mobil baru, rumah baru, tas branded, liburan ke luar negeri? Ingin wujudkan impian dan miliki barang mewah? Gak usah gundah. Download aplikasi Indodax di HP-mu sekarang. Dengan Rp10.000, kamu udah bisa investasi aset kripto untuk raih keuntungan yang wah. Gimana? Udah bisa kebeli kan? Daftar sekarang, untung kemudian. Hanya di Indodax. Kembali lagi di Kenal Lebih Dekat. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia ya di acara perdana kita di Jumat ini tanggal 5 Maret. Yang pasti acara Kenal Lebih Dekat ini akan selalu tayang di setiap hari Jumat melalui live streaming di channel YouTube-nya Indodax dan ayobantu.com. Tadi lagu judulnya Satu Jalan. Satu Jalan. Tadi Iit sempat cerita bahwa lagu ini adalah lagu yang tercipta karena masa pandemi ini. Artinya satu bentuk kepedulian dari teman-teman musisi, penyanyi, menggambarkan. Ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Jadi gini, kita melihat bahwa pandemi ini seharusnya membuka, menjadi momen. Menjadi momen yang paling besar untuk kita bisa merubah cara pandang kita terhadap kehidupan, merubah cara pandang kita terhadap dunia, merubah cara pandang kita terhadap melihat satu sama lain, merubah cara pandang kita melihat hubungan kita dengan alam, dengan manusia dan dengan Tuhan. Dan kalau momen ini tidak kita pakai, tidak kita manfaatkan, kita akan kehilangan momen. Dan peristiwa ini akan cuma berlalu begitu saja. Nah, bagaimana caranya gitu loh. Sementara kita tahu
Di saat sulit saja masih ada orang yang menggoreng inilah, menggoreng itulah, gitu Menyebar-nyebar berita. menyebar Ya. berita lah. Ya. Bukannya kita justru harus mulai menepi dari kebisingan-kebisingan itu. Terlalu banyak noise gitu. Kita butuh voice, kita butuh good voice untuk mengimbangi bad noise. Ya, ya. Gak perlu kita hajar, wah, itu akan bikin tambah noise gitu. Nah, kita sebagai bangsa ini mesti ngapain? Berarti kita harus mengembalikan diri kita, merubah cara pandang kita terhadap melihat perbedaan misalnya gitu. Bahwa inilah saat yang tepat untuk kita mulai bebenah gitu loh. Kembali Menata ulang. Kembali saling mencintai, menumbuhkan rasa cinta satu sama lain dan kembali menjadi saudara gitu. Iya. Karena dengan adanya perasaan itu, maka kita dapat membantu dengan sadar. Gitu ya, dapat membantu orang lain dengan sadar, membantu orang lain dengan proper, dengan baik gitu. Oke. Ini tujuan dari, artinya dari makna dari lagu ini kan sangat general sekali, sangat luas sekali. Ya. Aku pengen kita persempit skupnya. Ya. Kita berbicara tentang acara ini karena lebih dekat yang menggalang donasi untuk para musisi, pekerja seni, khususnya para pekerja panggung. Ya. Yang tentunya terdampak karena selama setahun ini nggak ada pekerjaan. Ya. Walaupun kita tahu acara-acara donasi seperti ini udah banyak. Ya. Nah, dari sisi dan kacamata seorang Tri Utami, ya. Iya, yang disebut pekerja panggung itu kan banyak sekali. Itu merupakan satu ekosistem yang sangat besar. Exactly. Ya, dari mulai penyanyinya sendiri itu adalah pekerja panggung. Iya. Dari mulai yang membuat dan mendirikan panggung mentahnya. Iya. Ya, kemudian yang naikin rigging, kemudian para tukang lampu, ya kan, rodis, dari mulai IO, runner, kemudian kru, pemain band, kru band, gitu, sampai tukang parkir, catering, iya kan? Iya, semuanya kena ya. Itu semuanya kena. Artinya kita juga adalah bagian dari yang kena. Karena kita juga adalah pekerja-pekerja panggung itu sendiri. Dan apa namanya? Hari ini saatnya kita juga berkolaborasi sebetulnya. Semua yang tadi saya sebutkan yang berada di dalam seluruh rangkaian ekosistem itu, itulah yang kita sebut sebagai sebuah kolaborasi yang menjadikan panggung dan pertunjukan itu ada. Gitu. Dan ketika tidak ada, kolaborasi itu masih tetap diperlukan. Harus dong. Dalam bentuk yang lain, gitu loh. Dalam bentuk yang lain. Tanpa kita misalnya harus mengemis misalnya. Kita tidak mengemis, tapi kita hanya menjadi fasilitator atau kita menjadi stimulan bagi orang lain. Kita bagian yang mengetuk pintunya. Siapa tahu kalau Roni dan Tri Utami yang mengetuk pintu, bisa jadi hasilnya berbeda dengan ketika Pak RT yang mengetuk pintu rumah. Iya kan? Gitu. Artinya means disinilah kita bisa memfungsikan. Memfungsikan Tri Utami itu, memfungsikan Roni Waluya itu dalam berbagai cara, dalam berbagai kreativitas, gitu ya. Sehingga semakin banyak wadah-wadah, semakin banyak kanal-kanal yang bisa menyalurkan bantuan itu, termasuk ayobantu.com, gitu. Dengan misalnya dengan Bitcoin, misalnya itu akan memberi. Tri Utami udah ngomongin Bitcoin, bahaya nih. Hello Indodax, hello. Waduh. Nggak, itu merupakan salah satu kanal yang bisa dimanfaatkan. Kanal ya, artinya semakin banyak kanal, seperti juga hukum air, semakin banyak kanalnya, semakin banyak air itu akan mengalir ke segala tempat. Dan bisa dimanfaatkan. Dan akan termanfaatkan oleh siapapun yang berada di dalam kanal-kanal tersebut. Gitu loh. Itu lagu alam yang berbicara. Ini kalau aku ngomong sama dia tuh,
karena bacaannya atau makanannya dulu dictionary, Wikipedia, apalah segala macam, ensiklopedia di rumah, jadi dia tuh bisa jawab apa aja. Nah sekarang gini, berhubung tadi kamu menyentuh yang namanya Bitcoin, ya, karena kita tahu gini loh, acara ini sempat saya obrolin sama Agnes yang CEO ayobantu.com tadi adalah salah satu cara kita untuk menstimulan, mengingatkan teman-teman sesama musisi, pekerja seni bahwa kondisi pandemi ini ternyata seolah-olah menjadi wake up call kita. Oh iya ya, kenapa waktu dulu gue jaya, waktu gue dulu banyak kerja, gue gak mempersiapkan segala macam kondisi ke depan. Artinya kita tahu banyak teman-teman musisi, pekerja seni, pekerja panggung, begitu dikasih pandemi baru setahun ini udah makan uang tabungan, kalau ada tabungan. Jual barang-barang di rumah, kalau ada yang bisa dijual. Ya kan? Nah menurut Ii sendiri, karena ya kan yang namanya kesejahteraan, kecukupan kan kita yang atur. Apa sih yang bisa kita share buat teman-teman untuk, ayo ini momen kata tadi Ii kan, manfaatkan momen ini apa yang bisa. Baik, setiap orang itu punya banyak sekali potensi di dalam dirinya. Saya tidak percaya hal yang sangat mustahil kalau satu orang hanya punya satu potensi. Bohong. Setiap orang punya banyak sekali potensi. Tetapi bagaimana cara mengenali potensi diri sendiri itu yang perlu dilakukan. Nah, itu potensi diri. Yang kedua adalah potensi yang dibantu oleh sesuatu yang sifatnya eksternal. Ya, misalnya yang paling konvensional adalah tabungan. Yang paling konvensional, gitu ya. Yang kedua konvensional adalah memiliki usaha sendiri. Ya kan, di luar potensi musik misalnya. Betul. Whatever it is, banyak sekali teman-teman juga yang hari ini tiba-tiba berjualan kue dan ternyata memang bisa bikin kue. Ada yang tiba-tiba masak ternyata memang bisa masak. Yang selama ini mereka pikir nggak bisa, gitu. Dan banyak sekali chance yang lain, termasuk, ya kan? Ketika kita mulai misalnya bicara tentang Bitcoin, gitu loh. Apa sih Bitcoin ini? Misalnya apa yang kemudian apa yang akan saya dapat? Bagaimana? Ini adalah bagian dari kanal-kanal yang disediakan oleh kemajuan teknologi, gitu loh. Ketika ini diperkenalkan, lantas kemudian kita bisa memanfaatkan, why not? Gitu ya. Betul. Karena yang kita lihat sekarang adalah belajar dari masa lalu dan mempersiapkan ke masa depan supaya kesalahan masa lalu tidak kita ulang hari ini. Betul sekali. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Believe me, tidak ada satu orang pun yang tidak punya potensi banyak. Setiap orang punya potensi banyak. Potensi yang disediakan oleh dunia pun banyak. Betul. Gitu ya. Dan ini saatnya kita melakukan satu kerjasama. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kalau ngobrol sama dia mah bisa selesai subuh nih ya. Nanti kita lanjutin aja. Tapi anyway, busway ya. Kita kenal lebih dekat, tentunya terima kasih untuk kedatangan TII Tri Utami di episode perdana kenal lebih dekat ini. Dan bisa ditayangin nggak teman-teman bahwa ini puji syukur sekali hari ini ketika donasi baru kita mulai ya, membuka untuk donasi, sampai jam tadi sudah terkumpul donasi 20 juta lebih. Mungkin bisa dilihat di tayangan, wah ya, 20.149.000. Ini donasi yang masuk. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah mendonasikan. Ini dalam bentuk uang semua. Campur daun tua. Enggak, siapa tahu ada yang bentuknya cryptocurrency. Belum ya? Belum ada? Oke, yang punya cryptocurrency Anda boleh juga. Caranya gimana? Anda tinggal buka websitenya ayobantu.com ya, semuanya ada di situ. Sekali lagi terima kasih buat Indodax, terima kasih buat ayobantu.com, terima kasih buat Tri Utami, Gary, dan semua kru yang terlibat, R&B Production. Semoga kita tetap sehat. Sekali lagi jaga. Kalau misalnya ada pertanyaan, loh kok di studio nggak pada pakai masker?
ya untuk kebutuhan visual, dan kita sudah melakukan protokol kesehatan, melakukan swab, dan semua alhamdulillah sudah clear. Pokoknya tenang, kami sudah dicolok hidung saudara-saudara. Terima kasih sekali lagi teman peduli, kita ketemu lagi di kenal lebih dekat minggu depan. Sampai jumpa, lagu terakhir dong. Perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin berbagi rasa. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia. Bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Oh, sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Ada seperti kebahagiaan yang tersisa di hati kita. Bersatu rasa dekatkan hati, tiada perbedaan dalam cinta dan kasih. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Oh, lihat, lihat, lihat. Ada yang masih membutuhkan kita. Buka mata, buka hati, buka jiwa dan pikiran. Lihat, lihat, lihatlah di sekeliling kita ada yang masih perlu dibantu. Bila ada bantu, bila ada bantu, bila ada bantu, bantu semua sama, semuanya saudara, semua sama manusia seperti kita. Lihat sekitar kita, ayo bantu sekitar kita, ayo